Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada di siang hari ini menuju sore kita dapat berkumpul di Simposium Center dalam rangka menjalankan aktivitas yang telah rutinitas dilaksanakan oleh komunitas simposium. Tak lupa pula, marilah kita panjatkan puja-puji terhadap Allah SWT, karena sebab rahmatnya beliau kita bisa berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita dapat merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan di masa sekarang karena sosok beliau yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Baik, di sini pada bulan Mei komunitas simposium menyepakati untuk mengambil teori konflik, dan hari ini Minggu tanggal 21 merupakan sesi ketiga dari seri teori konflik, yang dimana tokohnya di seri ketiga ini adalah Karl Marx, yang dimana sebelumnya di minggu pertama sudah dijabarkan atau diperkenalkan tentang fungsionalisme konflik oleh Lewis Kozer, dan minggu kedua dilanjutkan oleh Kak Ali. Yang ketiga sekarang saya sendiri, yaitu Karl Marx tentang pertentangan kelas. Namun sebelum kita memasuki kepada isi dari pemikiran Karl Marx itu sendiri, ada baiknya saya ingin memperkenalkan terhadap kalian semua, baik yang ada di simposium ataupun yang di rumah mungkin belum tahu sosok Karl Marx itu sendiri. Maka di sini saya ingin memperkenalkan siapa sih sebenarnya tokoh Karl Marx ini. Nah, untuk dari biografi Karl Marx, nama panjangnya Karl Marx itu atau nama kompleksnya yaitu Karl Heinrich Marx, yang akrab dipanggil Karl Marx gitu. Karl Marx lahir di kota Trier, Jerman pada tanggal 5 Mei 1818. Cukup bagus sih dari segi tahunnya, cukup bagus, 1818 gitu, gak ada nominal angka yang berbeda. Beliau Karl Marx meninggal pada 14 Maret tahun 1883. Jadi umurnya Karl Marx itu pada saat itu 64 tahun. Dan Karl Marx meninggal di kota London, Inggris, dan dimakamkan di Highgate Cemetery. Nah, Karl Marx ini merupakan tokoh yang visioner, revisioner, dan sosialis, dan banyak lagi titel-titel yang yang melekat kepada Karl Marx itu sendiri, karena dari buah pikirnya yang cukup besar dalam mempengaruhi masyarakat pada zaman dahulu, pada era 19-an sampai sekarang. Kita bisa berlalu lalang tentang isi pemikiran dari Karl Marx itu sendiri. Dan di masa sekarang mungkin kalau kita mengenal sistem ekonomi yang ada di masa setelah modern atau postmodernisme, kita akan mengenal yang namanya sistem kapitalis. Nah, itu merupakan wujud salah satu isi dari pemikiran Karl Marx, yang Karl Marx itu sendiri juga mengkritiki di sana. Namun saya tidak akan menjelaskannya nanti di belakang, biar
rentet lah gitu. Nah, Karl Marx itu orangnya itu suka berpetualang, berpetualang. Iya, kalau bahasa agamanya ahwat gerobat gitu. Ahwat ahwat gerobat yang berpindah-pindah gitu. Ya berpindah-pindahnya Karl Marx bukan serta-merta untuk healing kalau bahasanya sekarang, bukan untuk kepentingan itu. Cuman Karl Marx berpindah-pindahnya itu tidak lain dan tidak bukan, katanya Bang Banu di sesi minggu kemarinnya bilang bahwasannya sebenarnya tujuannya dari hijrah itu sendiri yaitu untuk mengumpulkan informasi-informasi dari berbagai tempat ke tempat lainnya gitu. Jadi Karl Marx itu juga melakukan hal yang sedemikian. Iya, hijrah. Namun pada ending kehidupan dari Karl Marx itu sendiri mengalami sebuah situasi yang mungkin bisa dikatakan cukup tragedis gitu. Tragedisnya dikarenakan setelah tahun 1845 Karl Marx itu tidak memiliki kebangsaan. Dikarenakan dari pemikiran-pemikiran Karl Marx banyak mengkritisi pihak-pihak atasan atau kalau istilahnya raja-raja dan bahkan penguasa-penguasa di kota-kota tersebut. Secara agama ya, saya searching di Google itu pertanyaan yang paling banyak dipertanyakan oleh masyarakat tentang Karl Marx, apakah Karl Marx seorang ateis? Maka ini jawabannya. Karl Marx itu secara kalau bahasanya Kak Faruk atau kepercayaan, dia menganut kepercayaan Katolik. Tapi Katoliknya keras Katoliknya garis keras gitu, bukan Katolik yang adem ayem, bukan garis lucu Mas Akbar. Jadi Karl Marx menganut kepercayaan Katolik. Cuman kenapa embel-embel ateis sering dipertanyakan oleh masyarakat umum untuk khususnya bagi fans-fans Karl Marx? Karena secara filosofis memang Karl Marx tidak terlepas cara berpikirnya itu menggunakan impuls dari ateis itu sendiri gitu. Cuman secara kepercayaan dia tetap menjadi seorang agamawan Katolik yang taat gitu. Namun sebenarnya dari keluarga besar Karl Marx itu dari beberapa literatur menjelaskan bahwasannya Karl Marx itu lahir dari seorang agamawan yang agama Yahudi. Jadi bapaknya, ibunya termasuk Karl Marx sendiri lahir dari rahim Yahudi gitu. Bahkan punggawa-punggawa Yahudi gitu. Cuman pada umur 36 tahun ayah Karl Marx dan seluruh keluarga Karl Marx besar gitu. Keluarga besarnya Karl Marx itu resmi berganti alih kepercayaan dari Yahudi menuju Katolik. Sorry, maaf. Iya, karena mungkin sempat ada singgungan-singgungan secara sosial sehingga keluarganya itu berpindah ke agama Katolik. Nah, ini juga yang selanjutnya zodiak. Secara zodiak Karl Marx itu zodiaknya Taurus, ya kan bulan Mei ya. Takutnya bagi fans-fans yang di rumah kali takutnya ingin tahu secara detail gitu. Makanya saya ingin mengupas atau menghimpun berbagai data yang menjadi biografi dari Karl Marx itu sendiri. Walaupun bagi kepercayaan agama Muslim, agama Islam tidak secara 100% mempercayai, bahkan tidak syirik ya, dikatakan syirik gitu. Cuman zodiaknya Karl Marx itu Taurus karena bulan Mei. Iya, jadi kepribadian Karl Marx itu dari apa ya? Kalau saya berasumsi dari isi pemikirannya dengan kepribadiannya Karl Marx itu tidak jauh berbeda dari cipratan dari bintang zodiaknya gitu. Tegas, susah diatur gitu. Salah satunya.
Selanjutnya tentang sepak terjang dari Karl Marx itu sendiri. Nah, Karl Marx itu secara pendidikan belajar sosialisme dan komunisme di Paris pada tahun 1843. Dan di Paris ini Karl Marx menemukan sosok Soheb ya kalau bahasanya bahasa Maduranya gitu, atau Besti, yaitu yang bernama Friedrich Engels. Di sana di Paris dia menemukan Engels yang bisa yang dimana Engels ini pada akhirnya menjadi sahabat sehidup semati gitu. Karena kenapa saya mengatakan sahabat sehidup semati? Karena di pada umur kepala 5 Karl Marx itu kan mengalami kesulitan secara ekonomi, maka Engels karena keturunan dari bangsawan gitu ikut membantu untuk mencukupi kehidupan dari Karl Marx dan anak-anaknya gitu. Jadi saking bestinya loh, bukan sekedar cuman kalau ada masalah maksudnya percintaan. Iya seperti itu. Terus langsung menjadi sahabat, enggak gitu juga gitu. Nah, selain itu untuk di alma mater yang disandang oleh Karl Marx pada tahun 1835 sampai 1836 dia berkuliah di Universitas Bonn, Jerman. Dan setelah itu Karl Marx melanjutkan di Friedrich Schiller University Jena. Dan yang terakhir Karl Marx kuliah di Universitas Humboldt Berlin, Jerman ya Pak? Ya Berlin di Jerman. Nah pada universitas yang terakhir di Berlin itu merupakan kecintaan Marx pada filsafat dan sosiologi. Yang di bangku pertama di kampus yang di waktu di Jena, Karl Marx sebenarnya itu mengalami yang namanya keterpaksaan untuk mengambil prodi hukum atau jurusan hukum, yang dimana hal itu disokong oleh ayahnya, karena ayahnya itu berekspektasi agar Karl Marx itu menjadi bagian pemerintahan khususnya di bidang hukum gitu. Cuman Karl Marx sendiri sesuai dengan zodiaknya mungkin ya, seorang yang nggak bisa diatur. Karl Marx meninggalkan perkuliahan itu. Cuman sampai lulus, walaupun agak sedikit terpaksa gitu. Dan akhirnya di Berlin, di Universitas Berlin, Jerman, dia bertemu berbagai filosof yang mungkin cukup masyhur, di antaranya Hegel, dan bahkan Karl Marx sendiri menjadi Hegelian tapi garis keras, bukan Hegelian kanan. Ya, dia mengkritiki pemikiran Hegel yang di mana Hegel di pemikiran di masa mudanya ya, bukan setelah mencetuskan teori dialektikanya Hegel enggak. Nah, selain jenjang pendidikan yang dilalui Karl Marx, dia juga menghasilkan berbagai mahakarya di bidang tulisan. Di antaranya buku pertamanya itu ada yang menyebutkan Gardrich, yang dimana itu dia menulis pada saat di Moskow hingga 2.500 halaman ya. Cuman karena mungkin titik fokusnya terhadap ekonomi dan sosial, dia mengurangi jumlah halaman yang dimana semula itu berjumlah 2.500 halaman menjadi 1.700 halaman. Dan yang buku kedua, di buku kedua ini mungkin pasti gak asing ya bagi para pencinta Karl Marx atau Marxisme, kalian yang Marxis, yaitu bukunya yang berjudul Das Kapital. Dan buku yang ketiga tentang kritik terhadap sejarah Injil, sinoptik. Dia juga mengkritiki sejarah Injil sinoptik selaku kepercayaan yang dia anut, dan pada
buku kritik terhadap sejarah Injil ini sebenarnya ini kalau bahasa aslinya kritik der evangelism Gesit der Skop. Wah, pokoknya melarat banget, susah banget, susah banget. Ini bahasa Jerman, saya bahasa Madura ya, jadi ya. Dan tulisan yang pada kritik terhadap sejarah Injil ini dia duet gitu, duet dengan sahabatnya yaitu Friedrich Engels. Dan yang buku selanjutnya Heilige Family, dia juga sebagai apa ya, di buku yang tentang Heilige Family ini Karl Marx cukup memberikan gambaran terhadap bagaimana melihat perekonomian masa keluarga yang cemara kalau bahasa mudahnya gitu. Yang damai, tentram, ternyata secara kedamaian atau ketentraman pada yang dibuat dalam sebuah keluarga tersebut ternyata disokong dari unsur ekonomi gitu. Bukan karena eh, perhatian seorang suami istri, enggak seperti itu. Kalau cuman perhatian sih itu ya untuk makan sehari-hari dari mana kan gitu. Maka tulisan yang keempat ini Heilig Family, dia memberikan memberikan penggambaran dari keluarga yang dikatakan cemara pada saat ini. Dan selanjutnya mahakarya yang tak kalah kerennya yaitu The German Ideology. Nah, di buku The German Ideology ini Karl Marx memberikan kritikan yang sangat pedas terhadap pemerintah-pemerintah di Jerman. Nah, kritikan tersebut timbul karena pertama, dia merasa sakit hati terhadap pemerintahan Jerman karena Karl Marx dulu di Jerman sempat melayangkan sebuah berita-berita yang ter-up to date khususnya di bidang pemerintahan. Dia mengkritiki bidang pemerintahan khususnya di bidang pertanian. Nah, karena dari kritikan tersebut uh, Karl Marx ini mengalami pengasingan gitu, sehingga berpindah ke Belgia, ke Prancis, sampai pada akhirnya di London, Inggris. Dan yang terakhir cek dan yang terakhir ini merupakan buku yang banyak orang-orang yang menerjemahkan, yaitu Manifesto Komunis. Itu merupakan karya terakhir dari Karl Marx. Ya, mungkin itu saja ya dari biografi Karl Marx itu sendiri. Selainnya untuk yang lain ada yang belum lengkap, silakan searching banyak sekali ya website-website yang menyediakan biografi Karl Marx secara lengkap. Oke, bismillah. Saya akan memulai isi dari pemikiran Karl Marx secara pelan-pelan ya. Karena true story gitu. Saya memahami dari isi pemikiran Karl Marx cukup gampang-gampang sulit. Ada yang gampang, ada yang sulit gitu. Karena perlu ketahui pemirsa, saya bukan jurusan ekonomi ya. Pertama bukan jurusan ekonominya. Saya agak minder loh. Karena sebelum saya ditentukan untuk menjadi pemantik ngisi Karl Marx, saya sempat dijebak untuk milih Karl Marx aja gitu. Ya sudah, karena saya dipercaya untuk mengisi Karl Marx, ya nggak apa-apa. Bismillah, saya akan belajar ya. Sebelum mengarah pada tema kali ini, yaitu tentang pertentangan kelas, sebelum meranah ke sana, saya mungkin akan memberikan basis dari filosofis dari Karl Marx itu sendiri sebagai landasan atau pijakan awal kita dalam memahami ciri filsafat yang digaungkan oleh tokoh Karl Marx. Mungkin saya akan tulis ya.
Ini merupakan basic dari filosofis dari Karl Marx itu sendiri. Jadi basic dari Karl Marx itu dia menggaungkan sebuah bukan sebuah hal kebebasan dan kreativitas. Jadi kata Karl Marx, kehidupan yang ideal sebagai manusia yang kata Karl Marx itu setara, maka harus mengalami yang namanya kebebasan. Nah, dari kebebasan ini dibagi menjadi dua bagian. Freedom from, freedom to. Kebebasan dari, kebebasan untuk. Maksudnya gini. Jadi kebebasan itu, kebebasan dari, misal saya terbebas dari SPP karena saya mahasiswa bidik misi kayak gitu. Atau saya bebas dari hutang karena saya gaya hidupnya saya cukup sederhana gitu. Ya mungkin banyak ya contoh-contoh yang bisa menggambarkan dari kebebasan dari. Intinya kebebasan dari itu bisa diberikan kata kunci satu, bebasnya dari tekanan. Jadi kebebasan dari itu bisa diartikan kebebasan yang terlepas dari yang namanya tekanan-tekanan atau tuntutan-tuntutan gitu. Dan kebebasan yang kedua selanjutnya kebebasan untuk atau freedom to. Yaitu semisal saya ingin bebas untuk merokok. Nah, saya akan merokok gitu, benar-benar ingin merokok. Siap dulu ya. Nah, jadi yang kedua itu kebebasan untuk ya banyak sekali. Kebebasan untuk merokok, kebebasan untuk menyuarakan hak-hak rakyat, kebebasan untuk menggunakan sabu-sabu. Walaupun itu dilanggar secara hukum, melanggar hukum gitu. Cuman sebagai manusia dia bebas gitu. Makanya kalau dalam One Piece itu yang dicari bukan harta karun gitu, tapi kebebasan. Justru bajak laut yang sejati itu bukan bajak laut yang menguasai berbagai daerah, cuman menjadi bajak laut yang bebas akan tuntutan-tuntutan atau kekangan-kekangan tersebut gitu. Ya, Monkey D. Luffy, sahabat Nakamas. Iya, selanjutnya nah, kalau bebas kita sudah bebas untuk sudah mendapatkan bebas dari. Kayaknya kalau cuman bebas-bebas melulu, hidup ini gak asik loh. Saya pengen Pajero, sudah bebas gitu bisa beli. Andai saja, andai saja, andai saja, andai saja gitu. eh Maka karena kebebasan itu amat menjenuhkan gitu. Jadi ujungnya dari kebebasan itu kalau dibiarkan, ujung-ujungnya itu jenuh gitu, memberikan memberikan kebosanan, rasa yang kebosanan. Saya mau ngapain terserah saya. Cuman kayaknya kalau gini terus, ya pola-polanya sama saja gitu. Maka setelah bebas, maka langkah selanjutnya menjadi kreatif. Nah, karena kan kata Kalmak menjadi seorang yang bebas itu sangat membosankan, maka biar tidak bosan harus menjadi manusia yang kreatif gitu. Saya memiliki keahlian dalam terbuka, maka saya ingin memberikan sebuah kreativitas. Ya, semisal saya perform di sini di Symposium Center, itu salah satu bentuk kreativitas yang dibuat oleh saya ataupun Mas Bano gitu. Mas Bano memiliki keahlian untuk dalam melukis. Bisa saja Mas Bano melukis senja, melukis apapun lah. Intinya yang berbuah seni itu merupakan tuntutan, bukan tuntutan, tapi alur yang harus dia lalui oleh manusia menurut versi Karl Marx gitu. Jadi setelah bebas mau ngapain maka harus kreatif gitu, biar tidak bosan, biar hidup tidak enggan. Contoh lagi, Mas Akbar memiliki keahlian dalam gombal gitu. Maka Mas Akbar sudah memiliki kebebasan tersebut,
maka harus kreatif. Maka gombalnya itu harus diberikan pada tempat yang seharusnya, kepada perempuan misalnya. Cuman Mas Akbar sendiri sampai saat ini masih belum punya pasangan ya. Ya, itu yang pertama. Jadi yang kedua, selain kebebasan dan kreativitas, kata Karl Marx, manusia itu harus setara gitu, mendapatkan equality yang sama. Oke, dalam hal ini perlu digarisbawahi. Karena ini menyinggung ranah pemikirannya Karl Marx juga. Kesetaraan seperti apa yang dimaksud Karl Marx ini? Sebenarnya kata Karl Marx, dalam hidup manusia itu memiliki setara, secara posisi setara gitu. Setara secara posisinya sama-sama menjadi manusia gitu, dan memerlukan kebutuhan yang namanya makan, minum, dan berbagai kebutuhan yang lain juga. Cuman kalau adanya keberbedaan, katanya setara, tapi kok gak adil gitu. Ada yang kaya, ada yang miskin. Berarti jikalau ada pembeda atau ada kesetaraan, berarti itu ketidaksetaraannya letaknya di fungsi saja. Contoh paling sederhananya, karena di sini ada Mas Akbar ya, selaku dimisioner ketum HMPS gitu. Katanya harus setara. Kok dia jadi atasan saya, jadi ketum saya, sedangkan saya dijadikan bawahannya gitu. Nah, itu kan sudah gak setara gitu. Nah, jika ada hal yang sedemikian, kata Karl Marx, ketidaksetaraannya cuma letaknya di fungsi saja. Ya wajar Akbar memiliki kreativitas tentang dalam ranah kepemimpinan gitu. Wajar saja Mas Akbar bisa memimpin berbagai dari orang-orang dari berbagai kalangan gitu. Jadi fungsinya itu hanya sebatas fungsi ya. Paham ya? Ya, contoh yang kedua mungkin kayak gini. Kenapa sih saya takut sih. Kenapa sih ya, jangan jadi ganti aja. Semisal enak jadi Pak Faki, sekarang Pak Faki jadi dosen, dia mengajar banyak mahasiswa. Iya, dan hadir di sini mungkin nanti akan lebih banyak menguasai karena dia posisinya sebagai dosen. Nah, itu cuman ketidaksamanya di fungsi saja. Wajar saja beliau menjadi dosen karena beliau pertama lebih dahulu lahir, lebih dahulu mendalami sebuah keilmuan, pendidikan, menjalani sebuah pendidikan. Wajar saja gitu. Dan beliau juga sering sharing tentang berbagai khazanah keilmuan gitu. Ya, memberikan program kepada bayarin ngopi, kalau jadi ketum itu bayarin ngopi harus. Jadi untuk equality penggambarannya banyak sekali, mungkin di ranah sosial banyak kita mencari contoh-contoh yang lebih wow lagi ya. Nah, selanjutnya selain kebebasan dan kesetaraan, kata Karl Marx yang terakhir ini basic dari filosofis Karl Marx, yaitu mengkritiki kapitalis. Nah, banyak orang-orang yang salah berasumsi bahwasanya jangan menjadi seorang pengikut atau fansnya Karl Marx karena dia seorang kapitalis. Oh, enggak seperti itu. Justru Karl Marx mengkritisi dari kapitalisme itu sendiri. Nah, bagaimana sih sebenarnya yang diharapkan oleh Karl Marx? Simak selengkapnya sebagai berikut. Oke. Kita mulai perlahan-lahan memasuki dari pemikiran dari Karl Marx itu sendiri. Selanjutnya kita akan mendalami dari pemikiran Karl Marx. Nah, sebelum itu kan dari basic tadi, penjelasan tadi merupakan basic dari filosofis dari Karl Marx. Nah, sekarang
isi dari pemikirannya Karl Marx itu sendiri. Namun sebelum itu, kata Karl Marx, peranata sosial dalam pandangan Karl Marx itu terdiri dari dua bagian. Jadi peranata sosial yang ideal kata Karl Marx itu pondasinya ada dua. Apa saja yang dua itu? Pertama, jadi kata Karl Marx, dua unsur ini merupakan basic atau dasar dari keadaan sosial atau peranata sosial yang ideal. Yang pertama itu eh, economic base, yang kedua superstructure. Nah, di antara kedua hal ini, ekonomi akan mempengaruhi ini nantinya. Ekonomi, yang pertama economic base, yang kedua superstructure atau superstruktur gitu. Nah, di economic base itu sendiri ada dua hal. Pertama itu nah, di economic base ini ada dua hal juga, yaitu yang pertama alat alat produksi, yang kedua ada hubungan produksi. Dan di superstructure itu ada dua bagian juga. Yang pertama saya bacakan aja ya. Ya saya tulis aja biar mudah ya. Jadi di superstructure itu yang bagian pertama ada hukum, politik, budaya, agama. Dan yang bagian yang nomor dua ada pola kuasa, kontrol ekonomi. Ya. Nah, apa maksud dari kedua hal ini? Pertama,
Ini bisa dimengerti ya? Oke, untuk memahami ke apa relasi dari keduanya ini akan diperinci di bagian ini. Ya karena papannya kurang, makanya saya hapus. Nah, untuk penjelasannya dari economy base dengan superstructure itu penjelasannya gini. Yang pertama, jadi yang pertama itu ya karena pondasi utamanya kan ada dua, economy base itu yang pertama menduduki pertama, yang kedua superstructure. Nah, untuk penjabarannya itu di ekonomi eh justru menjadi langkah atau pijakan paling awal seandainya bangunan rumah itu pondasinya itu ekonomi. Jadi hal-hal yang berbau superstructure atau struktur masyarakat, baik itu hukum, politik, agama, budaya, itu semuanya dipengaruhi karena ekonomi gitu. Bagaimana cara kinerja dari ekonomi itu mempengaruhi superstructure? Pertama, kita di sini yang hadir di simposium secara bersama karena relasi dari ekonomi. Letak relasinya di mana? Kita mengendarai sepeda motor. Sepeda motor dibeli dengan uang dan uang termasuk dari bagian ekonomi. Dan contoh yang kedua, ini di dalam hubungan asmara gitu. Dari mana datangnya cinta? Dari hati turun ke mata gitu. Dari mata turun ke hati. Terbalik, terbalik. sorry, 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 sorry. Iya, gak apa-apa. Jadi dari mata turun ke hati itu bahasa dahulu gitu. Tapi yang sekarang dari mana lahirnya cinta? Dari dia yang naik Mercy, bukan bukan itu lagi. Itu tahun 1800-an gitu. Namun di era modern sekarang bukan seperti itu geraknya cinta. Tapi dia yang memiliki kekuasaan dalam ekonomi gitu. Iya, ya intinya kayak gitu. Jadi kan sekarang banyak di antara kaum muda-mudi dan ini realitas yang ada di lingkungan kita gitu. Banyak di antaranya laki-laki dan perempuan ingin memiliki pasangan yang secara ekonomi memiliki tingkatan lebih tinggi satu satu tingkat dari atasnya gitu. Semisal dari kalangan perempuan, saya ingin melebas feminis sekarang. eh Mungkin perempuan di zaman dahulu yang menjadi klasifikasinya untuk menjadi pasangan yang ideal mungkin berjenggot ataupun ya tampan rupawan, maksudnya kan berjenggot kayak Timur Tengah itu, hidungnya mancung secara fisik, punya brewok gitu. Nah, hal itu di zaman dahulu, tapi di sekarang ingin ingin mencari pasangan yang punya Mercy, punya Avanza, punya segala intinya secara ekonomi i- paling minimal lah, minimal maksimal sih ya. Kayak gitu kan sekarang ya. Cuman itu memang kondisi sosial yang ada di zaman setelah postmodernisme gitu. Jadi karena hal demikian semuanya akan ujung-ujungnya ekonomi gitu. Karena uang
ya gak heran kalau ada anggota MPR DPR saling lempar kursi sampai mic-nya di silent. Ujung-ujungnya tariknya di sini ekonomi karena uang gitu. Mereka saling sikut menyikut antar jabatan untuk menguasai kekuasaan, menguasai uang gitu. Tidak lain itu, ujung-ujungnya itu. Itu dari segi politik. Dari segi agama banyak sekali karena sekarang hashtagnya 212 ya. Nah, ini di bidang keagamaan, walaupun dari seorang agamawan yang mungkin katakanlah agamawan yang taat, tapi ujung-ujungnya dia memiliki kepentingan relasi ekonomi juga. Ceramah contohnya untuk kebutuhan ya untuk mencukupi keluarganya bagi yang seorang pendakwah. Ya kan nggak mungkin dia mendakwah ke sana kemari cuman ikhlas. Bullshit itu. Bullshit banget. No, yang paling naudzubillah kata kiai yang sebelumnya saya mendengar ceramahnya, yang paling tega itu ketika ada kiai yang ceramah itu justru tidak mendapatkan ya itu dan fee bayaran ya. Yang justru yang paling iya itu gitu. Jadi dari sini sudah ada penggambaran ya di benak kalian semuanya yang di rumah juga. Jadi dari relasi ekonomi itu akan mempengaruhi yang namanya superstructure itu, yang diantaranya agama, politik, dan budaya. Nah untuk contoh-contohnya mungkin bisa direka-reka lagi, banyak ya, sangat banyak sekali kita temuin. Jadi karena ekonomi jadi letak keterhubungan dari ekonomi dan superstructure itu bisa ditarik benang merahnya, yaitu jadi keterhubungan dari ekonomi terhadap superstructure itu letaknya ini pola sosial. Nah dari contoh yang tadi misal pola sosial yang seperti apa? Misal saya dengan Mas Akbar itu memiliki ambisius untuk menjadi presma gitu. Misal katakanlah kayak seperti itu. Maka Mas Akbar di antara saya dengan Mas Akbar pasti akan bagaimana caranya bersaing secara apapun itu, secara sehat dan tidak sehat. Ya salah satunya pasti menggunakan unsur ekonomi juga. Ya apa? Money politik gitu. Salah satunya. Nah, itu pola sosial yang itu yang dimaksud Kalmak gitu. Oke, dari ekonomi maka akan menuntut yang namanya ini lagi. Selain ekonomi mempengaruhi sebuah superstructure, juga ini juga determinisme atau determinasi. Apa itu determinasi? Di sini ada ya, narasi yang mengatakan bahwasanya determinisme itu bisa diartikan sebagai kehidupan masyarakat yang ditentukan oleh lingkungan alam. Nah, lingkungan alam ini kalau ditarik lagi itu ranahnya sosial gitu. Jadi determinisme akan menciptakan sebuah lingkungan sosial yang seperti itu. Ya contohnya di dalam politik anggota-anggota MPR saling sikut menyikut untuk ujung-ujungnya ke sana. Dan karena hal itu dibiasakan, maka kebiasaan itu akan terus berjalan hingga masa yang mendatang, kecuali adanya perbaikan gitu. Nah, yang dimaksud determinisme menciptakan sebuah lingkungan sosial atau lingkungan alamnya seperti itu gitu, yang sedemikian. Nah, dari ekonomi akan menciptakan relasi sosial atau sosial pondasi yang menjadi awal yang diciptakan dari unsur ekonomi kan. Nah, mengapa ekonomi? Nah, kok
bisa sih ekonomi itu berpengaruh sedemikian rupa gitu terhadap superstructure sampai determinisme. Kenapa harus ekonomi gitu kan? Itu pertanyaan yang mendasar. Karena setiap manusia, kata Karl Marx, bukan kata saya ya, kata Karl Marx itu cita-citanya ingin menjadi seorang yang kaya. Pasti cita-citanya pasti semua manusia ingin memiliki cita-cita seorang yang kaya. Dan itu pasti gitu. Karena apa? Mustahil enggak kok saya ingin menjadi seorang personality yang sederhana, kehidupan yang apa adanya, yang penting saya cukup. Nah, kata cukup itu kalau diartikan ya cukup untuk makan sekarang. Cukup untuk makan sekarang, beras, ikan, laut. Lauk didapatkan dari mana? Dari uang juga gitu. Walaupun saya menepisnya dengan enggak, saya ingin menjadi seorang yang sederhana, enggak mau jadi orang yang kaya. Iya kayak ya banyak lah. Kayak contohnya ingin kalau di lingkungan simposium ya ingin jadi Pak Bos gitu. Seperti Pak Bos maksudnya. Secara ekonomi, bukan secara personality Pak Bos gitu. Jadi yang berkecukupan atau bahasa ekonominya itu memiliki. Jadi cita-citanya manusia itu kata Karl Marx ingin jadi kaya gitu, ingin menguasai, ingin stabil gitu, mendapatkan kestabilan ekonomi, bukan menguasai, sorry. Ingin memiliki kestabilan ekonomi. Kalau bahasa kasarnya ya jadi kaya gitu. Walaupun itu bahasa-bahasa manipulatif sederhana, saya ingin menjadi seorang seperti sederhana, itu merupakan manipulatif gitu, karena semuanya tidak bisa terlepas dari yang namanya uang gitu. Relasi ekonomi gak bisa dihindari dari manusia. Makanya manusia itu apa kata Pan? Manusia Megan apa ya? Bukan ekonomus ya. Oh iya, ekonomikus. Sorry, saya kena ingat ke Mas Banu. Kalau ikat kena ekonomi pasti ingat Kak Banu saya gitu. Meskipun Kak Banu bukan praktisi dari ekonomi, tidak memiliki eh ya mungkin Mas Banu bisa memasuki ranah itu. Nah, kenapa ekonomi? Maka jawabannya ini. Karena cita-cita manusia ingin jadi kaya, kaya, berduit. Yang kedua, dari ekonomi selain menciptakan relasi sosial, relasi baik, selain yang saya jabarkan tadi, dari ekonomi juga menciptakan yang namanya kesadaran. Kesadaran yang dimaksud gini, bisa diartikan gini. Saya dari ekonomi sedemikian, mana mungkin saya bisa kuliah di luar negeri. Untuk ke sana kan butuh biaya mahal nih. Gak apa-apa saya kuliah di sekelas lokal gitu. Yang penting sama-sama mengenyam sebuah pendidikan gitu. Jadi dari kesadaran ekonomi yang dimiliki oleh keluarganya gitu, eh manusia akan menciptakan kesadaran akan ekonominya, akan keadaan ekonomi, kesadaran keadaan ekonomi. Contoh yang paling sederhana juga gini. Wong saya keadaan yang bisa dikatakan ekonomi yang menengah ke bawah, mana bisa saya mendapatkan cewek yang secantik dia gitu. Janda kaya ataupun ya kayak minimal lah kayak Syahrini gitu. Yang mana mungkin. Bukan, itu lain-lain. Misalnya contoh kayak Syahrini ataupun ya yang orang Arin Tatum, Nikita Willy, ini kita Mirzani, Inara, ya. Mana mungkin saya seorang saya yang ekonominya seperti ini gitu. Mana bisa mendapatkan cewek yang idam-idamkan seperti itu gitu. Nah,
Dari ekonomi membentuk sebuah kesadaran yang sedemikian gitu, kesadaran ekonomi akan dirinya. Ekonomi, dari relasi ekonomi menciptakan relasi sosial. Nah, dari relasi sosial akan menciptakan yang namanya kelas. Ya bukan kelas 1, kelas 2. Tadi Mbak Winda bilang gitu. Kelas apa yang dimaksud kelas? Kelas 2? Enggak. Jadi yang dimaksud kelas itu bisa diartikan kelas tercipta karena relasi sosial. Relasi sosial tercipta karena relasi ekonomi. Jadi polanya gitu. Ada 3 step. Relasi ekonomi pertama menjadi basic, relasi sosial, yang kedua yang dari relasi sosial menciptakan relasi kelas gitu. Ya, makanya ada istilah miskin, kaya. Iya, itu karena relasi kelas, relasi ekonomi, relasi sosial, sorry, yang menciptakan kelas gitu. Dari terbentuknya kelas-kelas ini karena kelas ini banyak variatif, bervariatif gitu, bervariabel, semisal ya bervariasi, kayak semisal kekayaannya banyak gitu. Kekayaannya banyak, maka mereka akan membentuk yang namanya kelas. Salah satu contohnya yang diidam-idamkan Mas Akbar menjadi 9 naga ya. 9 naga kan merupakan kelas gitu. Kesadaran kelas itu gitu. Relasi 9 naga. 9. Astagfirullah. Enggak. Skip Mas Banu. Jadi dari kesadaran dari relasi sosial kan menciptakan kelas. Nah, dari kelas ini akan membentuk kelas-kelas yang banyak dan begitu variatif gitu. Kayak ya 9 naga contohnya, kan dia berkumpul menjadi sultan, ya Sultan 9 naga. Kayak Raffi Ahmad diberikan level Sultan Bintaro. Sultan Bintaro bukan Raffi Ahmad. Raffi Ahmad bukan Bintaro. Sultan Bintaro itu Pak Andre. Yang Sultan Landara itu Raffi Ahmad. Maaf. Nah, kelas-kelas itu kan bermunculan terus seiringnya zaman gitu. Dan dari keberagaman, dari level kelas Ria mau. Nah, dari level kelas tersebut akan menciptakan yang namanya belum negara. Dari negara nanti akan menciptakan, melahirkan politik. Secara penggambarannya di sini Kalmak memberikan susunan apa ya, hierarki. Saya ingin lihat dulu, takut salah ya. Di mana? Dari level-level kelas yang tercipta akan membentuk sebuah negara kan, atau kerajaan atau hierarki yang lain, dan akan melahirkan politik gitu. Jadi bisa ditarik benang merahnya dari penjelasan di atas bahwa struktur ekonomi menentukan tindakan dan perilaku sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, dan akan menciptakan yang namanya determinasi gitu. Nah, determinasi ini dari kesadaran kelas-kelas tersebut, maka masyarakat secara tidak langsung bersikap gaya hidup yang sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kalau kelas ekonominya dari menengah ke bawah, mungkin dia gaya hidupnya ya akan sederhana. Kalau dia dari kalangan kelas ekonominya tinggi atau high, maka dia akan
hedon ataupun hal-hal yang lain gitu, atau foya-foya gaya kehidupannya gitu. Nah, sistem yang dimaksud determinasi seperti itu. Jadi kesadaran kelas secara level kelas akan melahirkan gaya hidup. Ya seperti itu tadi. Kalau orang dari kalangan kelas atas akan gaya hidupnya akan high atau clubbing penuh gemilau gitu. Yes, gitu. Dan ya mungkin bisa dimengerti ya, determinasi seperti itu yang dimaksud dari Karl Marx. Nah, ternyata di sini sudah masuk masuk ke materi selanjutnya mengenai materialisme histori. Nah, ternyata ekonomi kan mari baca ke Bandung. Nah, ternyata dari tadi dari penjelasan level dari mulai terciptanya dari relasi level kelas itu menciptakan negara dan politik, ternyata ujung pangkalnya ini tuh. Ujung pangkalnya seandainya ini benang, ini jarum, maka di ujung pangkalnya ternyata bisa ditarik yang namanya ekonomi gitu. Berarti secara tidak langsung karena semua dipengaruhi ekonomi kan menjadi bagian dari material gitu. Makanya punya materi, bukan istilah punya uang banyak tapi punya banyak materi gitu. Ternyata di dalam relasi hubungan sosial itu ujung pangkalnya di ekonomi atau materialisme. Maka realitas yang ideal kata Karl Marx bukan bermula dari ide gitu. Justru materialisme itu lahir karena kesadaran ekonomi. Salah satu contoh yang paling sederhana, coba kita melihat ke belakang dulu. Pintu simposium apa ini namanya? Penutup simposium atau ya katakanlah bahasa mudahnya pintu ya, biar mudah bagi saya. Katakanlah pintu simposium itu tidak mencukupi untuk memberikan rasa nyaman karena sebagian tempat di teman-teman yang hadir di simposium kepanasan gitu. Maka solusinya, maka ide yang tercipta satu, berikan kipas. Ya, berikan kipas atau perbaiki pola pintunya. AC lah. Bangunannya tingkat lah. Nah, ide-ide muncul karena itu, kesadaran itu. Ini untuk membenahi ini butuh materialisme atau ekonomi gitu. Iya kan, untuk beli AC butuh materialisme atau ekonomi gitu. Jadi ide muncul bukan karena pikiran olah pikir dari manusia itu sendiri gitu, tapi dipantik karena ekonomi gitu. Nah, di sini di materialisme histori saya ingin memberikan latar belakang ya atau pendahuluan gitu. Ternyata untuk di buku ini dijelaskan bahwasannya materialisme histori itu Karl Marx merupakan bentuk klarifikasi atau kritikan terhadap Hegel. Kan Karl Marx menjadi Hegelian, cuman Hegelian kiri bukan Hegelian yang kanan. Nah, Hegel itu memandang hidup realitas yang nyata real itu adalah ide. Kata Hegel, realitas adalah ide gitu. Nah, justru Karl Marx memberikan kritikan yang realitas itu bukan ide, melainkan adalah materialisme gitu. Jadi realitas itu yang real itu materialisme gitu. Karena dari materialisme lah ide-ide banyak bermunculan ya, seperti contohnya kayak tadi untuk membenahi pintu gitu. Jadi kan Hegel selanjutnya setelah jadi pemikiran Hegel yang dikenal bukan dikenal bahasanya,
yang dikenal dengan pemikirannya kan dialektika. Nah, dan selain itu, selain dialektikanya, Hegel juga memiliki pemikiran tentang roh absolut gitu. Nah, roh absolut, benar dengar kan? Jadi lahirnya ide itu merupakan iya karena hal itu. Nah, jadi dari materialisme histori ini bisa diartikan sebagai ide itu muncul karena materialisme yang memancingnya untuk keluar. Berarti modelnya induktif, dari khusus ke umum. Induktif. Yang dimaksud dengan model induktif maksudnya gini. Kan tadi ini contohnya khusus juga. Yang dimaksud khusus karena pintu kan. Kalau di dalam dana pendidikan kayaknya kalau pendidikan di Indonesia itu menggunakan sistem ceramah saja, khususnya di bidang mata pelajaran SKI, kayaknya gak efektif. Gak efektifnya karena para siswa-siswa tidak bisa mampu memahami dari apa yang disampaikan guru. Maka dari itu perlu yang namanya model yang baru. Muncullah yang ya bukan Mas Akbar. Munculnya basic learning. Ya, problem PBL, problem basic learning. Yang dimana diantaranya di sana itu ada media yang namanya PPT atau video gambaran ilustrasi tentang penjelasan sejarah. Ada seperti ini loh yang dimaksud dengan kejadian perjanjian lama dan perjanjian baru semisal dari sejarah. Jadi karena materialisme histori itu erat kaitannya dengan sejarah, maka isi dari sejarah itu tidak lain dari tarikan-tarikan materialisme. Tarikan-tarikan materialisme itu siapa? Siapa? Punya apa? Menguasai apa? Jadi isi sejarah kata Karl Marx itu tidak lain dari tarikan-tarikan materialisme. Siapa ini salah contohnya Islam. Siapa? Islam. Menguasai apa? Menguasai keilmuan di masa sebelum pertengahan. Menguasai bidang keilmuan. Makanya dari banyak Asia dari berbagai belahan dunia, Asia, Eropa banyak datang ke daerah Arab untuk menggali ilmu pengetahuan sebelum abad pertengahan gitu. Menguasai apa? Menguasai ilmu pengetahuan misal. Dan punya apa? Punya ilmu pengetahuan dan menguasai ilmu pengetahuan gitu. Jadi dari sejarah tidak lain menceritakan tarikan-tarikan dari materialisme. Kayak Indonesia, siapa Indonesia misal punya apa? Punya kekayaan sumber daya alam. Makanya banyak bangsa-bangsa barat itu ingin menjajah Indonesia karena kekayaan yang dimiliki Indonesia gitu. Mungkin itu dari materialisme. Sampai di sini ada yang dipertanyakan mungkin?